cowok ngomongin seksualitas, oh ya udahlah itu namanya cowok, seperti itu memang. Tapi kalau misalkan perempuan, it's like we don't have sexuality. Terus kita pada saat menikah diberikan tugas baru atau dituntut lah, mana anaknya? Ya mohon maaf nih, diajarin seksualitas aja belum. Kok saya sakit ya ketika berhubungan. Nah, itu kan sesuatu yang dulu tuh dianggap lumrah gitu ya. Kalau cewek terima aja sih, emang udah sakit gitu. Padahal it's not okay. Halo teman-teman, selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Dalam episode kali ini, saya kedatangan teman saya, Ines Kristianti, seorang psikolog klinis. Selamat datang Ines di Uncensored. Thank you for having me, Kak Andini. Akhirnya kita ketemu ya. Pertama ketemu webinar, terus aku langsung mikir, aku harus undang ini one day supaya kita ngobrol biar lebih panjang. Karena aku amazed banget sama kamu. Kamu seorang psikolog, tapi masih muda banget. Kamu 31 tahun this year. This year, yes. Wow, oke. Lahirnya tanggal 20 Oktober, Libra, sama kayak sahabat aku ini. Makanya bisa nyambung mungkin ya. Karena Libra Sagittarius bisa nyambung. Dan kamu anak tertua dari 2 bersaudara. Yes. Di keluarga nggak ada yang psikolog? Nggak ada. Serius? Nggak ada sama sekali. Dan kamu S1 udah ngambil psikologi ya, di Atma. Kemudian S2-nya Magister Profesi di UI. Betul. Nah, kenapa waktu itu pengen ngambil psikologi? Awalnya itu tuh pertama-tama pas SMA, itu kan aku mikirin sesuatu apa ya yang belum pernah aku pelajari, yang aku masih penasaran gitu. Mungkin kalau dulu kan di SMA kita belajar matematika, biologi, dan sebagainya gitu. Kayaknya belajar manusia tuh belum pernah ya di sekolah ya, tapi menarik gitu. Awal-awalnya tuh cuma gitu doang, orang kepo aja gitu. Terus kayak... Suka dicurhatin nggak sama temen-temen gitu? Nah, aku tuh tidak seperti stereotip psikolog gitu. Kalau misalnya psikolog itu kan biasanya ya aku masuk psikologi karena aku sering dicurhatin teman dan sebagainya. Enggak, dulu tuh aku lebih apa ya, enggak terlalu suka ngomong justru orangnya gitu. Maksudnya lebih yang kata teman-teman aku tuh kadang-kadang muka aku tuh dulu jutek gitu. Jadi tuh siapa yang mau cerita gitu sama lo karena muka lo kan jutek gitu. Cuman karena pertama kali aku belajar psikologi itu, wah menarik banget nih dan sebagainya, dan aku semakin cinta sama bidangnya. Nah itu juga ya, psikologi itu membantu aku juga memperbaiki hubungan sama orang-orang juga. Jadi sekarang tuh lebih apa ya, udah lebih luas ngomong, lebih bisa memaksimalkan potensi gitulah. Jadi nggak ada yang ngedorong kamu dari orang tua, kamu harus belajar psikologi gitu, nggak ada? Enggak. Dari orang tua tuh sukanya atau maunya aku pengennya jadi dokter. Oh, iya mirip-mirip sih ya jadinya kan? Iya, mereka tuh pengennya aku jadi dokter. Jadi dokter aja biasalah orang tua gitu. Kita belum punya dokter nih di keluarga, and then kan biasa ya kalau misalkan orang tua kayak gitu, pengen nih punya satu dokter di keluarga biar apa-apa nanyanya ke dia. Gitu. Nah, tapi aku nggak terlalu passion kalau di kedokteran yang asin kesehatannya tuh fisik. Nah, aku lihat psikologi itu sebenarnya juga bicara terkait kesehatan, tapi kesehatannya kesehatan mental, beda dikit. Oke. Nah, kemudian kamu fokus di sexuality. Yes. Itu sejak kapan? S2-nya berarti ya? Jadi sebenarnya sih kalau dari S1 itu juga udah beberapa risetnya itu tentang seksualitas. Kayak skripsi aku tuh udah tentang seksualitas. Waktu itu aku ngambil topik, kalau nggak salah, istri yang suaminya mengkonsumsi pornografi. Gitu. Jadi udah arahnya tuh udah ke sana gitu sebenarnya. Tapi dimantepin lagi di S2-nya supaya aku bisa praktek untuk bantu orang-orang yang memiliki keluhan terkait seksualitasnya. Karena kalau misalkan aku lulus S1, yes aku mungkin bisa ngomongin terkait seksualitas, bisa kasih edukasi, tapi mungkin untuk bantu langsung kalau misalkan orang-orang punya keluhan itu belum bisa gitu. Nah, jadi aku mau ambil juga S2-nya. Kalau ngomongin fokus di seksualitas gitu ya, itu sebenarnya apa sih yang jadi dibahas dalam situ? Itu tuh segala macam yang mungkin Kak Andi ini kepikiran gitu terkait seksualitas. Karena seksualitas itu tuh bukan cuman terkait hubungan ranjang doang sebenarnya, but it's also about
how we feel good about ourselves, terus relasi kita sama orang-orang, itu juga bagaimana kita mengekspresikan cinta kasih ke orang-orang, it's also sexuality gitu. Jadi itu merangkap banyak banget, dan kalau misalkan orang-orang bilang, oh seksualitas itu punya orang dewasa aja, no, anak-anak juga perlu diajarin terkait seksualitas, sehingga aku lihat si topik seksualitas ini menjadi sesuatu yang ini tuh bisa relate tahu sama semua orang gitu. Cuman pada saat itu aku mulai merambah ke dunia ini tuh tahun 2013 atau 2014 tuh masih belum banyak gitu yang ngomongin. Beda banget sama sekarang. Kalau sekarang kan kita udah punya social media, banyak orang bikin konten. Kalau dulu tuh enggak gitu. Jadi platformnya apa buat orang-orang tuh belajar. Kalau misalkan mereka punya concerns terkait seksualitas mereka, mau larinya ke siapa? Malu kan? Ada orang-orang juga yang menganggap, ih malu, aib dibuka-buka gitu. Gitu karena dianggapnya itu sesuatu yang private kan. Jadi aku pengen juga dari mempelajari psikologi itu, aku juga bisa contribute di bidang yang bisa relate sama banyak orang, bisa menjawab kebutuhannya banyak orang, menjembatani dari kebutuhan mereka sama yang apa yang ada sekarang. Gitu. Ada nggak kayak mungkin dari pengalaman kamu, cerita pribadi kamu yang akhirnya kayaknya ngarah ke situ gitu? Kalau pengalaman personal banget sih enggak ya gitu, tapi aku mungkin lebih menyorotinya dari sudut pandang pengalaman aku sebagai perempuan gitu. Karena ketika aku ngulik terkait topik seksualitas itu, kebanyakan juga aku banyak tertariknya dari sudut pandang perempuan. Karena aku rasa yang sering aku dengar dari kecil, itu kalau kita ngomongin seksualitas tuh cowok-cowok yang ngomong. Dan yang dinormalisasi itu kalau misalkan cowok ngomongin seksualitas, oh ya udahlah itu namanya cowok, seperti itu memang. Tapi kalau misalkan perempuan, it's like we don't have sexuality. Terus kita pada saat menikah diberikan tugas baru atau dituntut lah, mana anaknya? Ya mohon maaf nih, diajarin seksualitas aja belum, abis itu minta anak kan bagaimana? Gitu. Nah jadi itulah gitu. Jadi dari sudut pandang perempuan kok banyak ya sih isu-isu perempuan yang jarang dibahas. Terus kok pas aku ngulik terkait topik-topik ini susah banget nemunya tuh di Indonesia, penelitiannya tuh belum ada dan segala macam. Ini kenapa sih kok nggak ada gitu, padahal sebenarnya tuh banyak yang punya pertanyaan dan yang punya masalah. Iya kan? Yes. Jadi kamu bisa dibilang tuh sebenarnya yang awal-awal ngomongin soal ini di generasi kamu di sosial media juga gitu kan? Itu gimana nih suatu pertama kali kamu mulai berani bersuara dan juga berdasarkan scientific kan? Karena kamu mempelajari itu gitu kan? Itu penerimaannya gimana? Awal-awal tuh justru seru banget, Mbak, karena kan mungkin awal-awal tuh baru masih niche gitu, jadi mungkin yang follow atau orang-orang yang terlibat di discussion aku di social media itu emang orang-orang yang mau tahu terkait itu, yang memang cukup open minded lah terkait itu. Jadi itu seru banget tuh, waktu itu tuh kayak masih kecil gitu, terus wah itu tuh discussionnya itu bisa seru banget. Jadi aku awal-awal justru nggak mendapatkan komentar negatif atau apapun yang bikin aku jadi jiper gitu. Karena mostly semuanya suportif, karena ini dilihat sebagai sesuatu yang gue butuh gitu. Orang-orang melihat ini tuh sesuatu yang dibutuhkan, and they're grateful for that. Dan buat aku itu udah sangat cukup sih gitu, ketika aku bisa kasih sesuatu yang wah ini bermanfaat nih buat orang gitu. Sampai akhirnya netizen udah mulai rame gitu ya. Netizen udah mulai rame, dan di Indonesia yang masih mungkin belum terbuka pikirannya untuk kayak gini. Of course, jadi banyak gini. Kita kan ngomongin seksualitas itu, banyak orang pasti punya latar belakang berbeda, terus punya pendapat berbeda terkait itu. Nggak bisa dihindari lah kalau misalkan ada orang-orang yang berbeda pendapat atau nggak setuju dan sebagainya. Tapi mayoritas so far yang aku alami itu masih sangat suportif gitu, karena mungkin ya tadi kayak Mbak Nini bilang, aku bawanya tuh dari science, dari memang ada buktinya loh, bukan cuman asal ngecap doang gitu. Jadi
sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan kan harusnya bisa lebih diterima, hopefully gitu. Walaupun ya tetap ada aja gitu ya kadang-kadang orang komentar kita kan nggak bisa kontrol ya. Dan apalagi kalau netizen, aku bilangnya nasty, itu pasti rasanya paling bener gitu kan. Nah, sekarang aku mau ngomongin tentang yang ilmu kamu ini, yang kamu terapin. Ini kamu berarti udah ada counseling juga kan? Yes. Ada counseling juga. Sebenarnya rata-rata masalah yang kamu temui itu seperti apa sih? Kalau aku kan, gini, background aku kan psikolog klinis dewasa sebenarnya. Jadi aku tuh bisa berpraktek untuk mengatasi atau membantu masalah orang-orang dewasa. Jadi nggak cuma spesifik ke seksualitas aja sebenarnya, tapi bisa yang lain-lain juga. Tapi karena aku kebetulan memang sudah memfokuskan dirinya di topik itu, kemudian prakteknya juga di klinik kesehatan seksual dan reproduksi, jadi banyaknya yang bersinggungan dengan topik seksualitas gitu. Jadi yang keluhan-keluhan orang itu misalnya, iya saya susah untuk performa seksual saya gitu untuk menjadi optimal, misalnya ereksi, kemudian kalau misalkan yang perempuan, kok saya sakit ya ketika berhubungan. Nah, itu kan sesuatu yang dulu tuh dianggap lumrah gitu ya, kalau cewek terima aja sih emang udah sakit gitu. Padahal it's not okay gitu, it's not okay kalau misalkan sakit gitu. Lo harus bilang, harus cari solusinya gitu. Dan biasanya kalau itu aku kerjasama sama Opjin, gitu. Jadi Opjin menangani dari segi organiknya, kalau aku dari segi psikologisnya, bantu dia juga untuk lebih relax. Kemudian juga kalau misalkan ada pikiran-pikiran yang menghambat dia untuk enjoy, nah itu aku bantu dari segi situnya. Karena apa yang ada di pikiran kita itu sangat ngaruh loh ke performa seksual kita. Sangat ngaruh gitu. Kalau kita lagi banyak stres, kalau kita banyak pikiran, kalau kita worry ini itu gitu, do I look good gitu misalnya. Nggak pede. Gitu. Lagi nggak pede. Kira-kira aku bisa puasin atau enggak ya? Kira-kira kalau misalkan cowok ya, cowok kan kadang-kadang mereka sangat concern dengan performa mereka tuh oke atau enggak gitu. Gue bisa muasin atau enggak nih, bisa berdiri enggak nih gitu. Nah semakin kita khawatir itu tuh bisa semakin tidak berdiri sebenarnya gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu yang pada akhirnya dikonsultasikan, atau masalah rumah tangga juga bisa. Jadi kita nggak lihat ini sebagai sesuatu yang terpisah. Aku sih nggak melihat itu sebagai sesuatu yang terpisah ya. Kalau misalkan punya masalah di seksualitasnya, itu juga mungkin akan beririsan dengan masalah-masalah yang ada di relasinya secara umum. Karena ya gimana sih gue bisa punya sex life yang fulfilling sama orang kalau in the first place gue nggak nyaman sama orangnya, I don't trust the person, atau ada lagi masalah besar di dalam hubungan kita gitu. Atau ada past trauma mungkin? Ada past trauma mungkin, ya. Banyak nggak kejadiannya seperti itu, yang orang yang punya masalah dengan seksualitas, itu memang ada trauma yang underlying issues-nya? Bisa jadi gitu. Walaupun kita nggak bisa bilang itu menjadi satu-satunya faktor. Karena kalau misalkan di psikologi memang kita biasa lihat dari berbagai macam faktor, tapi tidak memungkiri ada trauma atau suatu kejadian yang tidak menyenangkan dan mungkin belum sempat diproses oleh orang tersebut. Nah, terus baru mungkin jadi akhirnya menghambat dalam beberapa hal yang dia ingin lakukan sekarang gitu. Wow, jadi memang sebenarnya apapun yang terjadi pada organ tubuh fisik kita ini semuanya tuh dari sini. Aku bilang tuh, bukan aku sih yang bilang, cuman yang aku pelajari dan aku sering kasih tahu ke orang, organ seksual terbesar tuh bukan di bawah, di sini, di kepala. Karena memang semua yang mengontrol di sini gitu. Terus berarti nggak ada yang bilang, oh itu mungkin turunan kali. Kayak misalnya kan ada juga, ya aku pernah, karena di dekat sini juga, khusus untuk hubungan seksual dan ini micropenis gitu misalnya. Nah itu bukan, oh ya itu karena turunan lagi, itu nggak bisa diapa-apain. Udah memang begitu aja gitu. Oh, emang ada hal-hal yang memang juga kita bilang faktor organik ya. Atau memang itu tuh dari fisiknya gitu, tapi
psikologis itu tidak kalah berperan sebenarnya. Makanya aku tidak pernah mau mengecilkan juga gitu. Oh, semuanya itu ada di pikiran aja, enggak juga. Gitu. Makanya aku juga collaborate with Obgenes gitu. Jadi itu apa ya, kalau misalkan kita pikir, mungkin ya banyak orang yang salah kaprahnya adalah oh ya, kalau misalkan gue mau performa yang bagus, itu gue mesti konsumsi obat ini itu, atau gimana caranya supaya kenceng, supaya keras dan segala macam. Tapi ininya mungkin belum diberesin gitu. Nah makanya aku pengen coba kasih tahu, oh ini mungkin missing link-nya gitu. Walaupun tidak meniadakan faktor-faktor yang lain juga yang mungkin bisa berperan. Berapa banyak kayak kalau yang kamu temuin laki-laki atau perempuan yang punya isu dengan seksualitas? Sebenarnya nggak bisa dibilang dari pengalaman aku aja ya, karena of course gini, orang kan datang ke psikolog itu pasti punya preferensi. Mungkin yang cewek atau yang perempuan nyamannya sama psikolog perempuan. Jadi ya, kalau misalkan yang laki-laki kadang nyamannya sama psikolog laki-laki. So aku nggak bisa bilang gitu, oh ternyata lebih banyak nih yang jenis kelamin ini, karena mungkin kan sangat tergantung juga ya. Jadi tergantung juga sih datangnya kemana gitu kan ya. Oke, kemudian sekarang kalau kamu ngelihat, kamu udah berapa tahun nih berarti praktek? Aku praktek sebagai psikolog itu dari tahun 2017, berarti sekarang jalan 6 tahun. 6 tahun. Gimana perubahannya terhadap orang-orang yang berani untuk terbuka? Iya, aku amazed juga sih. Itu dari yang pertamanya tuh aku juga sempat worry. Iya, nih orang tuh suka kalau misalkan gue kasih info, gue kasih edukasi. Tapi ada nggak sih orang yang cukup berani gitu untuk datang atau dia akhirnya cari pertolongan psikologis. Karena kan gini, seksualitas tabu, mental health tabu. Aku di irisan dua-duanya, Mbak. Terus, jadi orang mau datang ke psikolog aja mikir-mikir kan. Ya sekarang mungkin nggak terlalu, tapi dulu kan mikir-mikir, ini gue dianggap gila atau enggak gitu. Kalau misalkan gue datang ke psikolog berarti benar-benar ada something wrong with me ya, gitu kan. Ada yang mikirnya tuh kayak gitu. Padahal enggak lagi, cerita ke psikolog tuh cerita aja gitu, kayak kita tuh butuh sesuatu, misalnya kita punya masalah, kita sulit untuk menyelesaikan itu sendiri, ya kenapa kita nggak bertukar pikiran sama orang, kita ngobrol sama orang, ya nggak? Nah itu udah tabu tuh waktu itu. Terus seksualitas lagi, gitu. Nah itu nyari susah banget sih Lunes dalam hati gue. Tapi ya makin kesini tuh makin banyak ya, menurut aku makin orang tuh juga udah bisa sadar gitu bahwa oke, ini bukan sesuatu yang memalukan untuk datang ke psikolog untuk mendiskusikan tentang seksualitas. Itu sesuatu yang saya butuh. Ya sama, kalau misalkan kita ke dokter kan, kita merasa ada yang nggak enak sama badan kita ngerasa sakit gitu, ya kita datang ke dokter. Cuma kalau di area mental health ini dan plus seksualitas ini mungkin kan ada stigmanya. Tapi ya sekarang dengan edukasi yang diberikan banyak kan sekarang di social media gitu, syukurlah akhirnya mungkin orang-orang jadi lebih banyak yang terbuka ngobrolin soal itu juga ya. Dan akhirnya mau datengin gitu ya kan. Nah sebenarnya tadi kamu sempat ngomong, ini kalau ada masalah juga kayak misalnya, oh ini kecanduan nonton pornografi atau apa. Sebenarnya kayak punya fetish gitu ya, berarti ya. Itu sesuatu penyakit atau enggak sih? Kalau fetish itu Mbak, sebenarnya fetish itu tuh ada yang sudah merupakan gangguan, ada yang belum. Gitu. Jadi kita nggak bisa langsung labelin semua orang yang punya fetish dia tuh punya gangguan psikologis. Nah itu yang kadang-kadang salah kaprah di orang. Kalau misalkan, ya ini misalnya lagi PDKT gitu atau udah mau serius, mau menikah lah misalnya, terus diketahui si pasangannya ini punya fetish, kadang orang tuh langsung takut gitu. Ini kelainan nih berarti ini dia nih. Atau kadang-kadang yang sering kita dengar di pemberitaan adalah ada kejahatan, kemudian yang dikaitkan dengan fetishnya. Ya mungkin memang kebetulan yang melakukan itu orang yang memiliki fetish. Tapi nggak semua orang yang punya fetish itu merupakan sebuah gangguan dan akan melakukan kejahatan seksual. Itu enggak gitu. Jadi fetish itu tuh artinya kan adalah ketika kita punya gairah seksual yang tidak lazim sebenarnya terhadap objek yang sifatnya non-human. Misalnya ada yang fetishnya high heels.
ya kan? Ada yang fetishnya itu juga certain kinds of fabric, misalnya leather. Terus ada juga sepatu boots. Ada yang bra, ada yang undergarments gitu kan. Nah, ada juga yang fetishnya itu tetap bagian-bagian tubuh, tapi bagian-bagian tubuh yang kita bilang non-seksual. Yang biasanya seksual tuh apa sih kan? Vulva, payudara, ya kan? Nah, dia tuh bisa tertarik atau muncul gairah seksualnya karena hal-hal atau bagian-bagian tubuh yang sifatnya non-seksual, misalnya rambut, ketiak, feet, kaki itu banyak loh. Telapak kaki itu banyak. Nah, itu yang kita bilang fetish kan. Nah, tapi kan nggak semua orang yang punya preferensi itu. Let's say, gue kayaknya lebih suka nih kalau misalkan istri gue pakai high heels gitu, atau gue suka nih kalau misalkan dia pakai sepatu boots. Tapi nggak harus kan? Kalau misalkan gue tetap bisa terangsang, tetap bisa main tanpa istri gue melakukan memakai atribut-atribut itu, ya mungkin itu masih sekedar preferensi gitu, yang belum mengganggu. Yang sudah mengganggu itu adalah ketika fetish itu sudah menjadi keharusan dan itu sudah menggantikan relasi seksual kita dengan orang yang sebenarnya. Kayak misalnya daripada gue main sama istri gue lebih suka masturbasi sama celana dalam perempuan. Misalnya kayak gitu. Jadi itu tuh udah menggantikan. Itu yang baru bisa dibilang tuh ada itu bukan kelainan, bukan bilangnya. Itu baiknya udah periksa ke psikolog. Gitu. Karena itu bisa jadi salah satu indikasi yang bisa menjadi gangguan. Walaupun gangguan atau tidak, itu yang menegakkan psikolog atau psikiater. Nah, tapi ya kalau misalkan sampai udah mengganggu kehidupan seksualmu, terus misalnya ya nggak harus juga sih sebenarnya mengganggu itu pasti ada gangguan atau diagnosanya. Bisa aja itu simply mengganggu karena preferensi lo beda sama pasangan lo. Lo suka, pasangan lo nggak mau, gitu. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa didiskusikan tuh sama psikolog, kayak keadaan kita tuh seperti ini loh. Itu gimana ya jalan keluarnya. Termasuk juga kalau ada yang senangnya ada yang nonton. Iya kan? Itu juga aku pernah baca artikelnya. Memang ada yang memang dia hanya bisa arouse kalau ditonton. Yes. Ya itu gimana? Maksudnya kan nggak semua orang punya preferensi kayak gitu kan. Kalau misalkan pasangan kamu merasa itu sesuatu yang dia tidak mau, masa kita paksa? Kan kita nggak boleh. Nah, itu yang sebenarnya udah salah gitu. Kalau misalkan punya fetish terus dipaksa orang lain itu untuk melakukan fetishnya kita, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan preferensi tipis-tipis yang masih belum mengganggu, walaupun itu sebenarnya namanya fetish, tapi mungkin itu belum merupakan gangguan, gitu. Nah, jadi kalau yang datang ke kamu, orang-orang couple juga ada dong ya, couple. Ini yang mau menikah atau yang udah menikah biasanya. Nah, ini berarti kamu juga mainin peran sebagai kayak marriage counselor juga dong kalau gitu? Atau relationship counselor lah, ya? Ya, yang juga berperan sebagai terapis couple. Gitu, terapis couple, psikolog couple, karena ya aku juga ketemu sama couple-couple, bahkan kadang-kadang ketika orangnya datangnya sendiri, terus pas cerita, pas curhat, kok kayaknya memang banyakkan masalah keluhannya, itu tuh terkait relasi dia ya, kayaknya nih cocoknya memang bareng-bareng deh, berdua, gitu. Nah, akhirnya aku usulin biasanya, ini kalau misalkan kita coba untuk selesaikan sendiri, kita hanya bisa punya goals individual yang terkait kamu, tapi sepertinya keinginan kamu, tujuan kamu tuh adalah memperbaiki sesuatu di hubungan, yang ini butuh kerjasama dari dua-duanya. So akan lebih baik kalau misalkan dua-duanya terlibat juga di dalam prosesnya gitu. Wow, kalau dudukin bareng couple itu yang kadang aku juga suka dulu sih. Itu kan masih menantang ya. Yes. Iya kan, bawa satu aja kita datang sendiri aja juga challenging. Kemudian bawa orang lain yang mungkin belum open minded gitu untuk itu. Iya gitu. Kadang-kadang kita juga mengalami penolakan gitu. Misalkan satu tuh udah cukup open minded gitu untuk pergi ke psikolog dan mencari bantuan, satu ibaratnya diseret gitu kan, jadinya dia ngerasa kayak I don't wanna be here sebenarnya gitu. Nah, itu yang agak susah, tapi aku selalu bilang gitu sama klien-klien aku itu bukan magic fix, aku tidak bisa memperbaiki atau menyelesaikan masalah kamu,
yang bisa tuh kamu. Aku hanya bisa bantu. So memang butuh motivasi dari kamu dan pasangan kamu juga gitu. Jadi sangat butuh itu kerjasama antara klien dan psikolognya gitu, karena aku nggak mau juga mereka jadi berharap banyak, oh ya this will be a magic fix gitu. Karena aku enggak. Semuanya itu tuh balik lagi juga ke motivasi dari kliennya, kita hanya bantu aja. Ya. Dan apakah kayak misalnya soal seksualitas ini itu tuh jadi apa masalah, akar masalah kalau buat couple? Enggak Mbak, gitu. Maksudnya biasanya sih enggak ya gitu, karena seksualitas itu tuh biasanya orang tuh datang keluhannya, iya nih performa seksual aku gini. Aku pengen ini dibenerin gitu, misalnya aku suka susah ereksi atau susah untuk orgasme dan sebagainya gitu. Nggak apa-apa, aku dengerin dulu gitu, tapi aku juga pengen tahu sebenarnya di dalam relasi dia sama pasangannya itu sebenarnya seperti apa. Are you guys okay gitu kan sebenarnya sebagai couple, atau sebenarnya memang ada hal-hal lain yang juga menjadi concern kamu sebenarnya. Nah, itu hal-hal yang juga aku akan ajak mereka untuk bahas. Aku nggak maksa, tapi aku akan ajak gitu, karena aku rasa, look, ini kayaknya penting deh untuk kita bahas ini juga, relasi kamu sama pasangan kamu. Karena nggak jarang juga Mbak keluhannya itu tuh seksual, tapi sebenarnya ada underlying problemnya. Katakanlah ada masalah trust di dalam hubungan mereka, atau masalah I don't know, respect. Mungkin respect itu tuh ini banget loh sebenarnya di dalam relationship, it matters banget gitu. If I respect my partner, can my partner respect me gitu? Can I feel safe? Gimana caranya gue bisa telanjang kalau gue nggak safe sama lo? Iya kan? Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin juga bisa gitu untuk membantu keluhan mereka. Atau saya kok udah foreplay lama banget tapi kok nggak basah-basah, nggak aroused dan segala macam. Siapa tahu kita perlu mundur ke belakang sebentar gitu, bukan hanya terkait dengan seksualitasnya aja, tapi juga terkait dengan relasi kamu sama pasangan kamu gitu. Or dengan diri kita sendiri juga mungkin ya. Yes, misalnya kita punya issues dari past trauma gitu, atau hal-hal yang memang belum resolve di dalam diri kita gitu. Jadi itu juga bisa. Iya kan. Bisa mundur ke belakang dulu. Ini kamu suka dealing dengan pasangan dengan banyak pribadi gitu ya. How do you deal dengan your relationships? I mean you're young, pasti juga ada pengalaman gitu kan. Kamu setiap pacaran kamu ini nggak? Gue tahu nih orang ini pasti begini gitu. As a psychologist. Enggak itu sebenarnya salah banget Mbak. Aku nggak tahu ya kalau misalkan psikolog lain itu kayak gimana ya. Tapi kalau misalkan aku pribadi, itu tuh aku justru nggak yang terlalu mengevaluasi dari segi sebagai psikolog gitu. Kalau misalkan ada dulu misalkan aku ngedate dan sebagainya gitu, karena capek gitu maksudnya. Gue udah kerja, jamnya udah lumayan gitu kan, dengerin orang pula curhat gitu kan. I just wanna be myself. Kadang-kadang juga aku bilang gitu sama teman-temanku gitu, kayak gue pengen jadi diri gue sendiri aja gitu. Dan ketika aku ngedate juga ya aku pengen juga gitu untuk bisa jadi diri aku sendiri, nggak yang overly analyzing gitu. Karena kadang-kadang I get that juga gitu dari dulu ya pas aku masih mencari gitu kan. Ketika ketemu sama orang, lu kan psikolog ya, berarti lu bisa baca gue dong gitu. Lu kan psikolog, nih kita ngedate, lu lagi bikin catatan gak nih tentang gue? Mau capek gitu. Enggak, gue cuma mau makan. Tapi ada nggak ke-trigger nggak ininya kamu? Apa namanya, menganalyze-nya itu? Adalah pasti gitu namanya. Kita kan mempelajari sesuatu. Itu kan ya of course itu menjadi sesuatu ilmu ya, ilmu yang kita punya mungkin lebih banyak daripada orang lain yang tidak mempelajari gitu. So ya mungkin aja kejadian, tapi nggak major juga sih, bukan yang akhirnya ayo ikut tes ini dulu baru nanti kita bisa tentukan kita bisa lanjut apa enggak kayak gitu. Tapi ya oke lah gitu, maksudnya in the end kan aku juga sebenarnya prinsip yang aku mau bawa ke edukasi aku itu kan sebenarnya sederhana ya Mbak ya. Artinya I want
to respect myself, I want you to respect yourself, and I want your partner to respect you as well, gitu. Jadi selama dua kondisi itu terpenuhi, aku nggak bawel sebenarnya. Kayak maksudnya aku sebenarnya evaluate itu cuman dia respect gue atau enggak, dan semua orang harusnya juga mengevaluasi itu, gitu. It's not something yang psikolog doang yang bisa, gitu. Jadi ya, I think semuanya juga perlu, gitu. Intinya cuma dua itu aja ya ketika akhirnya kamu memutuskan gitu ya, dari this is the one for me after past relationship. Itu what did you learn about yourself sampai akhirnya ya udah kamu bisa memutuskan itu? Aku menemukan tipe aku yang dulu sama yang sekarang tuh beda sebenarnya. Jadi yang dulu itu tuh mungkin aku lebih suka romance yang menggebu-gebu, yang ada roller coaster feelingnya. Gitu. Ya, cinta romantis ya. Tapi setelah aku menjalani, I don't need that. Gitu. Karena aku pernah di dalam situasi seperti itu dan ternyata toxic. Gitu. Karena roller coaster itu kan berarti kadang lo di atas banget, kadang lo di bawah banget. Kadang si pasangan lo tuh bisa bikin lo seseneng itu, kadang tuh lo bisa dijatuhin sampai sesedih itu, sampai lo ngerasa kayak gak ada harganya. And I've been there, gitu. Aku nggak mau yang kayak begitu lagi. Sehingga aku memutuskan untuk okay, I just want a stable, respectful, conscious love. Jadi ketika yang dewasa, gitu. Jadi dan itu beda sama aku yang dulu. Sekarang tuh aku udah nggak pengen lah yang hal-hal yang seperti itu. Aku lebih pengen this is my conscious decision. Aku pengen bangun hidup sama kamu, dan kamu respect aku respect kamu, you respect me fully, myself, pekerjaan aku dan sebagainya, gitu. Aku juga vice versa, gitu. Nah itu yang sebenarnya penting buat aku sih. Wow, conscious relationship sih. Yes. Itu kayaknya yang juga mungkin orang tuh belum familiar, akhirnya banyak nemuin masalah. Iya kan, dalam hubungannya gitu. Mungkin balik lagi ke kamu sebagai seorang psikolog. What do you think about that conscious relationship? Ketika kita suka sama orang atau kita di-treat yang kita mau sama orang lain, itu tuh kita jadi ngerasa oh ya terbawa gitu tuh jadinya. Terbawa. Nah itu yang pertama. Kedua, mungkin dari dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah respect diri kita cukup juga gitu? Apakah kita sudah merasa cukup dengan diri kita sendiri? Kita sudah melakukan apa yang memang kita harus lakukan untuk bisa membuat diri kita tuh kuat gitu. Ketika kita masuk ke dalam relationship, orang itu bawa paham-paham yang lain loh. Itu orang itu tuh juga bawa dirinya dia gitu. Kalau kita nggak punya value yang ajak terkait diri kita sendiri, ini value gue, ini apa yang gue anggap benar, ini apa yang gue anggap salah, ini nggak bisa gue tolerir. Kalau misalkan gue nggak punya itu, ya ketika orang masuk kan bisa aja akhirnya orang memanipulasi kita. That's not conscious anymore, ya kan? Ketika kita mau berada di dalam relationship yang conscious, okay, this has been good, gitu. Misalnya kayak awal-awal kita ngedate dan sebagainya, yes. Tapi aku mau stop dan berpikir juga, apakah ini sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai dan value-value aku? Apakah dia menghormati value aku atau enggak? Atau I feel like I walk on eggshells sama orang ini. I've been there. Itu gak enak banget. Gitu. Kayak kita semua pasti ya pernah ngerasa itu ya. Iya gitu. Jadi apakah memang kita cukup, ya itu mungkin kedengeran jadi klise ya. Kita udah memulai mencintai diri kita sendiri atau enggak gitu. Karena ketika kita mencintai diri kita sendiri dan kita berproses dengan itu, ketika ada orang yang mau masuk dan itu berlawanan sama konsep kita sayang sama diri kita sendiri, kita akan bisa cukup firm bilang enggak ada tempat buat lo di hidup gue. Karena gue sayang sama diri gue sesayang itu sama diri gue, lo gak boleh masuk karena lo gak sayang sama gue. Dan itu nyambung juga gak dengan bidang kamu, sexuality? Ketika you're coming from a very conscious relationship, how does it affect our sexuality? That's very interesting, Mbak. Gitu. Sebenarnya kadang-kadang kan ketika kita ngomongin tentang seksualitas itu, it's physical.
it's physical aja gitu kan kadang-kadang orang ngomongin. Padahal sebenarnya sexuality itu bukan, kita nggak ngomongin cuma physical doang gitu. Ketika kita berhubungan seksual dengan orang, itu kita juga getting intimate loh. Dan bagi perempuan gitu, aku nggak mau mengeneralisir, tapi bagi banyak perempuan, seks itu menjadi salah satu cara buat kita juga untuk berelasi sama orang, to get intimate. Ketika kita sudah berada di dalam conscious relationship itu, pada akhirnya kita juga bisa lebih respect diri kita di dalam seksualitas. Kita bisa lebih assertive juga. Mbak, banyak mbak yang merasa nggak bisa ngomong enggak atau nggak enak ngomong enggak ketika ngomongin soal seksualitas. Gitu, ketika batasannya dia apa, boundariesnya dia apa yang nyaman buat dia, even though dia itu asertif di dalam kehidupan sehari-harinya, belum tentu loh secara seksual dia bisa asertif, karena itu it's different, itu kan bagian kamu yang paling vulnerable kan. Tapi kalau misalkan kita sudah coba untuk lebih mengajarkan diri kita sendiri kalau kita tuh berharga, our voice matters gitu, dan ketika kita mau berhubungan sama orang lain dan dia mau melakukan sesuatu yang it's not okay for me, aku bisa cukup bilang enggak, aku nggak mau. Assertive. Oke. Ini kan kamu dealing with something yang very deep, very personal, balik lagi. Dan kamu, yet you're a woman yang very young, tapi yang very vocal juga mengenai ini. Like, aku yakin pasti banyak juga ini ada autokritik lah ya, orang yang, aduh kamu tahu apa sih, masih muda juga gitu, iya kan? Ini cewek masih muda, apalagi kalau udah cewek dan menarik, itu pasti akan menarik kritik juga. Menarik komentar yang... Menarik komentar, iya kan? Apa yang paling kamu ngerasa paling ganggu, dan how did you overcome that? Aku merasa paling ganggu itu kalau misalkan di konten-konten edukasi aku, itu kalau ada orang-orang yang komen, ini pengalaman mbaknya sendiri ya? Atau, mbak yuk cobain sama aku. Atau, mbaknya kok jago banget sih? Gitu. Dengan, aku awalnya tuh kayak, ya udahlah komen-komen ini aku nggak bisa kontrol. Tapi lama-lama aku wondering, kenapa sih? Gitu, kenapa sih kamu harus berkomentar seperti itu? Aku pernah balas salah satu komentar yang kalau nggak salah tuh bunyinya, Mbak, ini tuh teori atau ngomong aja, atau Mbak udah pernah ngalamin, atau Mbak udah pernah melakukan juga, karena kan aku ngomongin soal tips di hubungan seksual tuh seperti apa dan sebagainya gitu. Pengalaman pribadi Mbak ya, gitu. Nah, itu aku pernah akhirnya aku jawab, kenapa ya kalau misalkan dokter jantung kasih edukasi tentang jantung itu nggak ditanyain, dok pernah sakit jantung ya? Tapi kenapa aku ngomongin soal ini, seksualitas, aku ditanyain seperti itu, gitu. Padahal kan sebenarnya same concept ya, gitu. Kayak dokter anak juga nggak ditanya, gitu. Emang anaknya juga kayak begitu? Dokter jantung juga emang pernah sakit jantung gitu? Enggak gitu, kenapa gitu. Dan aku ngerasa kayak wah ini tantangannya sih gitu, karena aku perempuan, aku ngomongin seksualitas, tapi di satu sisi I know that it's not okay. Maksudnya komentar-komentar seperti itu tuh it's not okay sebenarnya. Dan itu yang sebenarnya kita perlu edukasi terus sih, bahwa yes, kita bisa belajar seksualitas itu dengan cara yang aman, dengan cara yang tidak merendahkan orang-orang yang membicarakan tentang seksualitas itu, gitu. Dan harus emang dibicarain. Iya. Pernah aku di titik kayak, aku kan pertamanya aku kayak sabar, emang ini udah resikonya. Tapi at one point, I didn't sign up for this. Kayak aku cuma pengen mengedukasi orang-orang gitu. Kenapa akhirnya aku mesti di drag dengan komentar-komentar yang seperti itu juga? Tapi ya udahlah ya. Gitu maksudnya. Akhirnya kamu bisa sampai ke titik cuek tuh gimana? Nggak cuek juga Mbak sebenarnya. Masih dalam ongoing proses juga, kadang-kadang kalau aku baca dek gitu. Tapi nggak worth it gitu, nggak worth it untuk dibalas. Aku pikir satu kali aku jawab itu aja udah cukup gitu. Karena menurut aku poinnya juga udah tersampaikan gitu ya. Di sini itu aku sebagai expert
aku punya pendidikan yang sesuai dengan apa yang aku omongin gitu. Kenapa harus jadi dibawa-bawa hal seperti itu? Toh orang-orang juga udah bisa menilai kok, yang lebih bijak juga sudah bisa menanggapi komentar-komentar tersebut. Kak Ines itu psikolog klinis dan memang fokusnya tuh di sini. Semua yang beliau omongin juga tuh juga ada dasar ilmiahnya gitu. Kenapa harus dipertanyakan seperti itu gitu? Ya, itulah. Tapi ya it's an ongoing proses, kadang-kadang tuh masih kayak tapi ya udahlah ya. But just so you know, semakin banyak yang kritik artinya you're doing something extraordinary. Yeah, and hopefully. Maybe it's something needed. Yeah, hopefully. Aku sih sebenarnya nggak melihat itu sebagai kritik ya Mbak ya. Yeah. Aku tuh lebih sangat merasa apa ya, aku akan lebih memperhatikan kritik-kritik yang membangun, dalam artian yang memang terkait dengan apa yang memang aku lakukan gitu. Kayak misalkan aku memberikan edukasi, dikritik gitu, kayaknya ini kurang sesuai deh sama penyampaiannya buat orang-orang Indonesia gitu. Belum pernah ada yang mengkritik seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti itu bakal jadi wake up call buat aku dong. Kayak oh mungkin aku perlu improve. Itu yang perlu aku perhatikan gitu. Betul. Tapi kalau misalkan komentar-komentar kayak gitu, sudahlah. Yang nasty itu ya udah gitu akunnya nggak jelas lagi, ya sudahlah gitu kan. Kamu ngerasa nggak Nes, ini semakin kamu udah berapa tahun ngejalanin ini, terus udah gitu orang juga mungkin makin pengen tahu, makin pengen cari tahu juga, dan pengen datang untuk ngomong langsung. Ngerasa nggak butuh lebih banyak kayak kamu nih? Butuh banget gitu, karena sekarang aku lihat teman-teman tuh juga banyak yang mulai mengkonten gitu, bikin konten terkait seksualitas atau tentang mental health gitu. Aku selalu seneng ngelihatnya gitu, dan aku harap semakin banyak orang-orang yang bisa memberikan edukasi terkait seksualitas yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Maksudnya konten hiburan is one thing gitu, tapi kalau misalkan kita sudah bicara terkait edukasi, itu perlu ada pertanggungjawabannya gitu. Maksudnya ya aku juga suka nontonin TikTok lucu gitu, tapi kalau misalkan kita sudah ngomong edukasi, yes, itu perlu ada pertanggungjawabannya, dan aku harap orang-orang yang membuat konten terkait seksualitas, terkait mental health bisa punya prinsip itu juga. Nah, tapi juga aku kan senangnya kalau kamu kan emang kamu belajar itu. Kamu tuh belajar emang kamu ngambil psikolog klinis, kemudian juga yang punya magister untuk praktek kan? Iya. Nah, itu kan sekarang banyak karena sosial media, banyak yang jadi ngomongin good. Tapi kan nggak ada latar belakang pendidikan yang memberikan validasi, kayak gitu. Dan aku jujur, aku pengennya lebih banyak orang-orang lulusan kayak kamu sebenarnya, yang kredibel. Iya. Karena kita butuh informasi yang kredibel gitu. Bukannya berarti juga semua orang yang ngomong itu harus S2 kayak aku, enggak juga. Gitu. I don't think semuanya tuh harus S2 gitu, enggak gitu. Tapi apa yang memang kamu punya, dengan latar belakang pendidikanmu apapun, ya gunakanlah itu dengan bertanggung jawab gitu. Artinya kita baca juga gitu, kita rajin baca jurnal. Kalau misalkan ada informasi-informasi yang sekelebat lewat atau sering disebutin, cari klarifikasinya, apakah ini benar atau enggak, bisa enggak kita itu mempertanggungjawabkan itu lebih penting sebenarnya menurut aku. Kayak itu kan attitude ya, gitu. Itu enggak harus kayak lu punya degree apa, setinggi apa tuh enggak gitu, tapi itu kan attitude ya. Dan kalau kamu nih sekarang nih doing what you're doing now, apalagi yang kamu pengen achieve? Aku tuh belakangan ini ya Kak, ya justru lebih pengen merasa cukup aja gitu. Karena dulu itu aku udah terlalu capek. Maksudnya kayak dari kuliah, aku tuh dulu orangnya cukup ambisius gitu. Maksudnya kalau misalkan kuliah itu maunya yang memang do good, dapat A, kayak gitu-gitu. Nah, terus karir tuh juga aku maunya begini. Tapi at this point, aku pengennya merasa cukup aja gitu dengan apa yang aku punya. Aku punya privilege untuk melakukan sesuatu yang aku suka, bekerja di bidang yang kebetulan aku juga suka. Dan aku pengen ngerasa ya udah content
gitu dengan apa yang dijalani. Walaupun yes along the way ada hal-hal yang kayaknya oh ya enak juga ya kalau misalkan aku bisa let's say kuliah lagi, nambah ilmu lagi dan sebagainya gitu. Tapi above all aku pengen ngerasa cukup karena itu lebih mahal menurut aku ya Mbak. Itu mahal banget. Kayak money can't buy that. Iya. 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 Kamu kalau tiap hari dengerin curhatan orang gitu ya, how do you stay sane? Not losing yourself gitu. Iya. Aku belajar sih, maksudnya kita juga dulu diajarin kamu tuh ketika memang dengerin masalah orang begitu banyak akan ada kesempatan atau peluang kamu tuh drained, kamu tuh capek gitu. Jadi kalau aku tuh biasanya oh ya udah ketika memang belajar mindful sih. Belajar mindful itu yang aku masih belajari dan kadang-kadang juga masih gagal, tapi aku terus pelajari gitu. Mindful itu kan artinya kayak benar-benar fokus ke di mana diri kita berada sekarang kan. Kalau misalkan aku lagi sama klien aku, yes, aku 100% buat kamu. Aku nggak mikirin hal-hal yang lainnya. Tapi kalau misalnya aku udah selesai, udah tutup sesinya, aku 100% buat diri aku lagi. Gitu. Jadi belajar mindful itu sih caranya yang menurut aku. Karena kalau misalkan enggak ya kita masih sambil nyuci piring, masih kepikiran, sambil nonton masih kepikiran gitu. I'm not there for myself lagi kan 100% gitu. Itu nggak adil juga buat diri aku sendiri. Jadi aku merasa ya aku butuh adil. Aku butuh 100% untuk klien-klien aku butuh 100% untuk diri aku juga. Tergantung waktunya lagi kapan. Kamu ada terapis juga nggak? Ada. Oh, iya pasti harus ada. Ada dong. Jadi orang tuh kadang-kadang kayak bilang psikolog itu tuh berarti hidupnya udah sempurna kali ya, udah nggak ada masalah apa-apa. Apalagi kan aku sering kayak jadi pembicara dan segala macam. Kayaknya udah kayak orang bener banget gitu kan, tahu segalanya dan segala macam. Tapi sebenarnya lambat laun ya Mbak, lama-kelamaan tuh trennya kalau misalkan aku sekarang jadi pembicara pun aku lebih ngajak, yuk belajar bareng gitu. Bukan yang kayak I have everything untuk kasih tahu kamu, bukan aku guru kamu, no gitu. Tapi aku sharing dari apa yang memang aku pelajari, tapi kalian tuh juga guru aku loh gitu. Dan kita tuh masih sama-sama belajar gitu. Nah jadi aku ini juga di sini kesempatan aku juga untuk bilang bahwa psikolog itu tuh bukannya nggak punya masalah, bukannya perfect. Ada juga yang pernah berkomentar gitu mungkin, ya psikolog didengerin kayak hidupnya nggak punya masalah aja gitu kan. Ya ada masalahnya, kayak dokter juga bisa sakit kan, gitu. Nah jadi tetap ada dong gitu. Jadi kita juga punya, kalau misalkan lagi ada masalah atau not feeling okay, juga kita pergi ke psikolog lain gitu. Jadi ada juga. Karena at the end of the day, psikolog juga manusia. Iya. Jadi kalau misalkan kita lagi bener-bener ngerasa down, nggak bisa tolong diri kita sendiri gitu loh. Kayak waktu itu aku pernah ada di dalam relationship yang nggak sehat. Padahal aku udah lulus S2, udah jadi psikolog gitu. Kenapa coba bisa ada di dalam hubungan yang nggak sehat? Because I cannot see for myself gitu pada saat itu. Karena aku berada di dalam titik vulnerable yang butuh ditolong, butuh pertolongan. Gitu. Nah jadi ya di situ aku juga butuh bantuan dari orang lain. Sama kayak klien-klien aku juga. So kita ngelihat mental health itu bukan sesuatu yang final juga ya. Oke. Kalau misalkan udah belajar, berarti lu udah perfect semuanya. No, gitu. Kita sama-sama belajar juga. I think acknowledging kalau we need help. Yes. That's a really good start for everything. Ya, aku sempet takut Mbak untuk seek help juga, karena aku ngerasa kayak, ya itu pikiran aku, lo psikolog lo nggak bisa gitu nyelesain masalah lo sendiri. Aku akan marah kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, tapi aku ngomong diri aku sendiri gitu. And it's not okay gitu. Akhirnya aku ngobrol sama teman-teman aku juga, Nes enggak gitu. Acknowledging what you need itu berarti tanggung jawab lo ke diri lo, tanggung jawab lo ke klien-klien lo juga. Supaya mereka juga bisa dapat pertolongan yang prima. Kalau misalkan kita juga take care of ourselves. Great. Apa yang kamu pengen kontribusiin sih, Nes? Lu hidup tuh manfaatnya pengennya buat apa gitu? Apa ya?
pengen bermanfaat aja gitu sama orang, pengen kasih sesuatu yang walaupun sedikit atau banyak itu nggak masalah gitu, tapi at least ada sesuatu yang bisa aku bagikan ke orang lain, dan memang aku udah pilih jalan aku di sini, udah aku pengennya ya tetap bisa berkontribusi di dalam edukasi seksualitas itu gitu. Tapi in the end aku pengen dilihat sebagai human aja sih gitu sama orang gitu. Maksudnya aku nggak terlalu pengen orang itu tuh ngelihat yang oh ya berarti hidupnya dia perfect ya, atau dia ngomongin tentang relationship berarti relationship dia tuh udah perfect banget dan segala macam. Enggak, aku pengen dilihat sebagai human aja sebenarnya. Jadi ya kayaknya lama-lama tuh aku makin belajar yang kayak oke, at the end of the day kita cuma pengen dilihat sebagai manusia, dihargai sebagai manusia, dan pengen merasa cukup aja sama diri kita sendiri. So I think that's it. Thank you so much for sharing. Thank you for having me. Thank you banget, thank you. Dan sebenarnya banyak orang yang nggak tahu juga kan Nabi Muhammad tuh kan sebenarnya semi vegetarian, dia jarang makan dagingnya. Kan orang selalu bilang kayak, oh lu jadi vegan makan rumput, rumputnya kasihan, dibilangin dulu tapi sebenarnya nggak dimakan, jadi kayak basically rumput gila. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.